Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali Bapak dan Ibu. Masih seputar program Guru Penggerak. Kali ini saya akan berbagi informasi ya dan pengalaman saya di dalam mendampingi calon guru penggerak, khususnya dalam kegiatan pendampingan individu. Kira-kira apa saja yang perlu kita perhatikan di dalam proses pendampingan individu? Jadi seorang pengajar praktek wajib melakukan pendampingan individu ya kepada setiap calon guru penggerak yang menjadi bimbingannya ya, atau yang nanti akan didampingi di dalam melaksanakan pendidikan guru penggerak. Apa saja itu Bapak dan Ibu? Yang pertama adalah kita lihat dulu ya, ini adalah contoh atau foto ketika saya mengikuti proses pendampingan calon guru penggerak ya, pendampingan individu di salah satu CGP saya ya di Kabupaten Pati. Kemudian apa saja yang perlu diperhatikan ya agar pendampingan individu berjalan dengan lancar? Di sini saya ada 8 tips ya atau 8 cara. Dan ini langsung saya ambilkan dari buku panduan ya atau buku pegangan pendampingan individu calon guru penggerak. Yang pertama adalah melakukan koordinasi dengan penyelenggara program pendidikan guru penggerak terkait dengan jadwal pendampingan. Jadi nanti Bapak dan Ibu pengajar praktek sebelum melakukan pendampingan individu akan ada koordinasi ya dengan panitia pusat. Tanggal-tanggalnya kira-kira tanggal berapa saja, kemudian temanya apa saja, kemudian teknis yang nanti akan dilakukan, target dan tujuan pendampingan tersebut nanti apa saja, nanti akan ada koordinasi. Jadi jangan dilewatkan koordinasi ini ya, diupayakan mengikuti ya, karena ini penting sekali. Dalam koordinasi nanti ini akan disampaikan hal-hal penting terkait dengan pendampingan individu tersebut. Yang kedua adalah bacalah profil calon guru penggerak yang akan Anda dampingi sebelum pertemuan. Silahkan, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Bapak dan Ibu pengajar praktek tentunya harus mengetahui profil dari calon guru penggerak, siapa namanya, dia bekerja di mana, mengampu mata pelajaran apa, latar belakangnya bagaimana, ya silahkan itu dipelajari sehingga nanti mempermudah di dalam proses pendampingan. Kita tidak tanya terus ya, maaf namanya siapa, mengajar apa, itu ya nanti menjadi hal yang menurut saya kurang etis ya kalau kita tanyakan hal-hal sederhana seperti itu padahal kita sedang melakukan pendampingan ya, sehingga kita wajib mengenal profil calon guru penggerak tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tulislah tujuan dan topik pendampingan di setiap pertemuan pada catatan pendampingan. Para pengajar praktek tentunya nanti ada tujuan ya dan topik setiap pendampingan individu itu berbeda-beda. Silahkan itu ditulis tujuan dan topik pendampingan pada catatan khusus ya. Boleh mencatat secara manual menggunakan kertas dan pulpen atau menggunakan laptop ya Bapak dan Ibu. Karena nanti di dalam setiap pendampingan individu akan ada laporan yang akan diupload di LMS. Oleh karenanya di dalam melakukan pendampingan individu silahkan prosesnya ditulis ya, setiap hal yang didapatkan dalam proses pendampingan itu ditulis sehingga nanti mampu menjadi catatan khusus di dalam pendampingan berikutnya, termasuk juga nanti laporan ke dalam LMS ya, Learning Management System pengajar praktek. Yang keempat adalah komunikasikanlah tujuan pendampingan kepada calon guru penggerak sebelum memulai kegiatan pendampingan. Jadi Bapak dan Ibu calon guru penggerak khususnya di pengajar praktek ya, silahkan disampaikan tujuan pendampingan itu kepada calon guru penggerak. Kalau perlu H-1 ya atau hari sebelumnya sebelum pendampingan dilakukan koordinasi ya atau penyamaan persepsi sebelum hari H pendampingan. Sehingga calon guru penggerak mempersiapkan diri ketika pendampingan individu tidak ada masalah ya. Artinya komunikasi ini penting antara calon guru penggerak dengan pengajar praktek sehingga materi yang disampaikan nanti di dalam pendampingan sinkron ya, tidak menemui masalah di dalam komunikasi. Itu komunikasi sangat penting ya. Yang kelima adalah
pelajari fokus pendampingan bulanan dan materi-materi yang berkaitan. Bapak dan Ibu, di setiap pendampingan, setiap sebulan sekali, nanti ada tema, ya, tema pendampingan individu. Silahkan itu dipelajari, fokusnya apa. Kemudian apakah ada kaitan dengan materi-materi yang telah dipelajari sebelumnya, ya, ini pasti ada kaitannya. Apakah terkait di modul 1, modul 2, atau modul 3, silahkan pengajar praktek wajib memahami ini, karena di dalam pendampingan pasti akan membahas tentang modul-modul tersebut. Jadi Bapak dan Ibu harus fokus di dalam melakukan pendampingan, jangan hanya berdiskusi hal-hal yang mungkin tidak fokus ya dengan apa yang sudah ditetapkan di dalam pendampingan itu, sehingga Bapak dan Ibu bisa menghasilkan suatu target ya, atau menghasilkan suatu program yang memang nanti diarahkan ke pengembangan selanjutnya. Jadi Bapak dan Ibu silahkan pelajari fokus dari pendampingan yang dilakukan di setiap bulannya. Yang keenam adalah dalam pendampingan, pendamping berperan untuk mengapresiasi pencapaian dan upaya implementasi yang sudah dilakukan calon guru penggerak. Memotivasi, mendiskusikan bersama ya, solusi untuk tantangan dan kendala yang dihadapi, serta membantu calon guru penggerak menemukan pembelajaran-pembelajaran dalam setiap prosesnya. Bapak dan Ibu, silahkan calon guru penggerak tersebut diberikan apresiasi ya, tentunya di dalam pendampingan individu ini sebelumnya pasti ada capaian-capaian yang sudah diraih oleh calon guru penggerak. Silahkan itu jangan lupa diberikan apresiasi ya, diucapkan ucapan semangat ya, apresiasi atau hal-hal yang memang perlu Bapak dan Ibu merasa bangga ya terhadap CGP-nya masing-masing, karena pasti di dalam aksi nyata calon guru penggerak tersebut, Bapak Ibu pengajar praktek melihat capaian-capaian yang perlu kita apresiasi ya, atau kita perlu hargai terhadap calon guru penggerak. Kemudian silahkan juga lakukan terus motivasi ya, karena biasanya memang semangat itu kan naik turun ya, sehingga kita perlu menjadi motivator bagi calon guru penggerak kita. Kemudian yang penting juga adalah mendiskusikan ya setiap tantangan dan kendala yang dihadapi bersama CGP, sehingga solusinya bisa tercapai ya, atau solusinya bisa diambil atau ditemukan solusi dari setiap tantangan dan kendala. Itu adalah tips ke-6 bagaimana kita sebagai seorang pendamping bisa mengapresiasi, memotivasi, dan mendiskusikan bersama untuk mencari solusi bagi tantangan dan kendala yang ada. Kemudian yang ketujuh adalah jika fokus pendampingan berkaitan dengan penugasan pada fase pendidikan daring, sempatkan diri untuk mempelajari hasil yang dikumpulkan oleh setiap calon guru penggerak pada portal belajar atau LMS ya, atau bagian jurnal komunikasi dengan fasilitator. Jadi pengajar praktek silahkan apabila nanti memang fokus pendampingan itu berkaitan dengan fase pendidikan ya, penugasan di dalam modul-modul itu, silahkan sebelum pendampingan pengajar praktek melihat hasil karya dari aksi nyata setiap CGP-nya di LMS, sehingga kita bisa melakukan konfirmasi, bahan diskusi pada pendampingan individu ya. Jadi ini adalah hal penting. Sebelum melakukan pendampingan individu, pengajar praktek melihat di LMS-nya hal-hal yang sudah diupload oleh calon guru penggerak, silakan itu dipelajari dan nanti menjadi bahan diskusi di dalam pendampingan individu. Jadi ini penting sekali Bapak dan Ibu bagi pengajar praktek untuk melihat ke sistem online calon guru penggerak, sehingga mengetahui apa saja yang telah dipelajari oleh calon guru penggerak. Kemudian yang terakhir adalah baca kembali catatan-catatan pada coaching log ya, untuk mengetahui pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Jadi coaching log ini adalah rekaman ya di dalam proses latihan pendampingan pengajar praktek terhadap calon guru penggerak, sehingga kita tidak ketinggalan perkembangan sebelumnya, sehingga kita bisa menggunakan catatan itu untuk dasar kita melakukan proses pendampingan, sehingga harapannya
masalah-masalah, tantangan-tantangan yang sebelumnya masih belum terpecahkan, kita bisa pecahkan pada pendampingan individu berikutnya. Demikian Bapak dan Ibu, bagi pengajar praktek atau calon pengajar praktek yang saat ini sedang menempuh pendidikan, semoga menjadi bermanfaat ya informasi ini, karena pendampingan individu ini adalah hal wajib yang harus dilakukan pengajar praktek, dan harapannya pendampingan individu tersebut berlangsung dengan baik sesuai dengan tujuan dan targetnya. Terima kasih, silakan dibantu ya, tekan subscribe dan klik loncengnya agar Bapak dan Ibu terus mendapatkan informasi terbaru dari saya terkait video-video inspirasi pendidikan, dan channel saya terus berkembang sehingga saya semakin semangat untuk membuat konten-konten terbaru lainnya. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar, Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.